Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Halu Oleo Kendari, yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang saya hormati Ibu Dr. Randa Haja Erni Harijati MHum, serta Bapak Latike SPD NPD selaku dosen pada mata kuliah keterampilan berbicara interpersonal, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, sehingga kita semua bisa bersilaturahmi meski dengan cara virtual. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Junianti Ashari dengan NIM A1M122013 akan menyampaikan sebuah pidato yang kiranya bisa mewakili generasi muda Indonesia dalam mengekspresikan opini kami mengenai moderasi beragama. Selain itu, pidato ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah keterampilan berbicara interpersonal. Dan saya harap pidato ini bisa menggerakkan hati para audiens, terutama dosen saya tercinta. Sebagai generasi Z dan milenial, kami adalah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil oleh negara ini agar menjadi negara yang maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Tapi, nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan ke masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas dengan tidak adanya kesempatan apa yang dibutuhkan oleh negara ini agar benar-benar menjadi satu kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi keunikan dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini kita masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan ada 6 agama utama di negara ini? Bukankah mutu negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa, walaupun dalam fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai generasi muda Indonesia, kita tentunya harus memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut kita pelajari dengan memperdalam filosofi. Menyisipkan pemikiran seorang René Descartes, di mana sang filsuf menuliskan perihal manusia yang merupakan makhluk terbatas. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa tentang apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa punya kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis. Orang-orang terjebak dalam cara berpikir mereka telah memanusiakan Tuhan, merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas
atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan cinta Laura bersama Habib Hussein Ja'far, mereka berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi, menyesatkan generasi muda dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis, sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, atau aliran pemikiran lainnya. Saat saya sekolah dulu, saya diwajibkan membaca kitab suci dari berbagai agama, dari segi literatur dan juga filosofi, sehingga saya diberikan kesempatan memahami segala keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia. Untuk mengingatkan manusia, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini adalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatkan untuk selalu jadi seorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depan untuk melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang harus bisa kita lakukan untuk memperdayakan masyarakat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas ya. 1. Penting sekali kita mengingatkan saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini, pentingnya kita mengenalkan budaya ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Semua hal krusial untuk disadari generasi muda akan relevan dengan dunia yang semakin modern. Yang kedua yaitu ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam mempresentasikan agama-agama yang ada di negara ini, agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak seharusnya kita melecehkan satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita membaca dan mempelajari dari segala sesuatu, berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya, tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka agar mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Terakhir, gunakan teknologi yang semakin canggih ini sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Oke, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sebagai penutup video ini, saya ingin menyampaikan sebuah quotes. Tanpa pondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada. Mari kita taat dalam beragama agar menjadi manusia yang bermoral. Tapi, mari juga kita merangkul budaya Indonesia untuk membimbing identitas bangsa negara ini. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!